Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Jadi kali ini aku Faiz Makfiraldi, mahasiswa BK, NIM 23010155051. Nah, ingin menjelaskan nih tentang interaksi sosial dalam BK dan pun terkhusus pada bagian dasar berlangsungnya interaksi sosial teman-teman. Nah, mari kita lihat sekarang, yaitu ada pengertian interaksi sosial. Secara etimologi, kata interaksi berasal dari kata inter yang berarti antar dan aksi yang berarti tindakan. Interaksi artinya antar tindakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan saling memengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, dan pertukaran, menurut Maimunah pada tahun 2016. Selanjutnya ada nih teman-teman, menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Suryono Sukanto pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan individu. Nah, selain dari Suryono Sukanto, ada lagi nih teman-teman, menurut Robert A. Baron dan Don Bryan pada tahun 2005 yang menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan proses psikologis di mana individu yang memengaruhi melalui sikap, perilaku, dan persepsi terhadap orang lain. Nah, itu kan di pengertiannya ya teman-teman. Selanjutnya, ini ada dasar berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama, menurut Sukanto 2006, itu ada 4. Yang pertama ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, kalau imitasi yaitu meniru perilaku orang lain, sugesti yaitu menerima pengaruh orang lain, identifikasi yaitu keinginan menjadi seperti orang lain, serta simpati yaitu rasa tertarik secara emosional. Oke teman-teman, mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama yaitu ada imitasi. Imitasi merupakan proses peniruan atau pencontohan terhadap perilaku, sikap, atau tindakan orang lain. Melalui imitasi, seseorang berusaha untuk menyerupai suatu individu lain yang dianggap memiliki kelebihan, karakter menarik, atau perilaku yang patut diteladani atau dicontoh. Nah, dari imitasi tersebut ada 2 nih teman-teman, yaitu imitasi positif dan imitasi negatif. Itu jenisnya. Yang pertama ada imitasi positif. Nah, imitasi positif itu terjadi ketika kita meniru hal yang baik, seperti kita menjadi rajin belajar karena meniru teman-teman kita yang mendapatkan hasil bagus karena belajar. Selanjutnya yaitu ada imitasi negatif. Imitasi negatif itu terjadi ketika kita meniru kebiasaan buruk, seperti kita ikut-ikutan nongkrong dengan teman-teman kita yang menjadikan kita lalai dengan tanggung jawab, seperti tanggung jawab akademik atau tanggung jawab terhadap kewajiban kepada orang tua. Selanjutnya, setelah imitasi ada sugesti nih teman-teman. Sugesti adalah proses mempengaruhi orang lain melalui pendapat, sikap, atau pandangan tanpa adanya pertimbangan kritis dari si pihak penerimanya. Nah, dalam hal ini seseorang menerima pengaruh dari pihak lain secara langsung tanpa berpikir panjang atau menganalisa atau berpikir kritis kebenarannya terlebih dahulu. Seperti kita mendengarkan seseorang, nah itu nggak kita kritisi lagi, cuma kita telan mentah-mentah, yang menjadikan diri kita itu tidak tahu apa itu pendapatnya betul atau salah.
Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi itu adalah proses menyamakan diri secara lebih mendalam dengan orang lain. Berbeda dengan imitasi yang sekadar meniru perilaku. Identifikasi itu melibatkan keinginan untuk benar-benar menjadi seperti orang yang diidolakan, baik dalam hal nilai kepribadian maupun gaya hidup. Jadi gini teman-teman, identifikasi itu seperti kita kayak merubah diri kita tuh menjadi seperti idola yang kita idolakan. Contohnya kalau dari saya itu, ini cuma contoh aja ya, dan untuk misalkan. Nah, kalau saya itu misalkan nih saya mengidolakan Bhaskara Putra Hindia. Nah, dari cara berpakaian saya, dari cara saya ngomong, dari saya gaya hidup, dan dari saya bermusik itu berubah seperti Bhaskara Putra ataupun Hindia. Nah, itu seperti itu teman-teman. Seperti kayak kalau bahasa sehari-hari itu plok ketiplek gitu loh, kayak 100% sama dari penampilan dan perilaku ataupun sifat. Nah, yang terakhir dari dasar berlangsungnya interaksi sosial itu ada simpati. Simpati itu adalah proses tumbuhnya rasa ketertarikan, kepedulian atau empati terhadap orang lain. Rasa simpati muncul karena seseorang menilai positif sikap, perilaku atau keadaan orang lain, sehingga timbul dorongan untuk mendekatkan diri dan menjalin hubungan sosial. Nah, selanjutnya ini aku ada studi kasus nih. Yang pertama yaitu yang berjudul fungsi imitasi, sugesti, dan simpati dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini adalah jurnal penelitian yang dibuat oleh Fitri Noviani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Noviani, Yohanes Bahari, dan Fatmawati pada tahun 2020 di SMA Islam Bawari, Pontianak, meneliti bagaimana imitasi, sugesti, dan simpati dari guru sosiologi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial melalui 4 proses seperti 4 proses dasar interaksi sosial. Imitasi terjadi saat siswa meniru perilaku positif guru, seperti kedisiplinan dan cara belajar yang tekun. Selanjutnya ada sugesti, muncul ketika nasihat, semangat, dan pandangan guru mampu memengaruhi siswa untuk lebih berprestasi tanpa banyak pertimbangan kritis. Simpati terlihat dari hubungan ketiga proses tersebut. Simpati terlihat dari hubungan emosional yang terjadi antara guru dan siswa, seperti rasa peduli, empati, dan komunikasi yang hangat. Melalui ketiga proses tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa interaksi sosial positif antara guru dan siswa mampu meningkatkan semangat serta perilaku belajar yang konstruktif. Nah, hasil ini juga menegaskan bahwa dasar interaksi sosial bukan hanya sekedar teori, melainkan memiliki pengaruh nyata terhadap pembentukan karakter dan motivasi individu di lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ada studi kasus yang kedua yang berjudul tentang faktor interaksi sosial mahasiswa teknik yang dibuat oleh Hana Katrina Grasetia Simorangkir pada tahun 2021. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh Heni Katrina Grasetia Simorangkir pada tahun 2021 di Universitas Medan Area meneliti faktor dasar interaksi sosial di kalangan mahasiswa teknik, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor tersebut memiliki peran penting, namun memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Seperti sugesti memberikan pengaruh
paling besar terhadap interaksi sosial sekitar 30,51%, simpati berkontribusi sekitar 26,57%, menunjukkan pentingnya rasa kepedulian dan hubungan emosional antar mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada imitasi berperan sebesar 25,60% karena mahasiswa sering meniru teman yang berprestasi atau aktif dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada identifikasi menyumbang 18,27% yang mencerminkan adanya keinginan mahasiswa untuk meniru tokoh panutan yang mereka kagumi. Nah, dari penelitian ini memperlihatkan bahwa interaksi sosial di lingkungan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh sugesti dan simpati karena mahasiswa cenderung saling memotivasi dan menjalin hubungan yang erat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keempat dasar interaksi sosial tersebut seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati memiliki peranan nyata dalam membangun hubungan sosial dan kolaborasi di lingkungan akademik. Oke teman-teman, sekarang itu ada kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu interaksi sosial merupakan dasar kehidupan bermasyarakat karena melalui proses ini manusia saling berhubungan dan memengaruhi. Menurut Sukanto 2002 dalam Harahap 2020, interaksi sosial berlangsung atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Keempat dasar tersebut membantu individu dalam belajar, meniru, menyesuaikan diri, serta membangun empati terhadap orang lain. Dengan adanya proses ini, manusia dapat membentuk kepribadian, memahami nilai sosial, dan menciptakan hubungan yang harmonis serta saling menghargai di dalam masyarakat. Oke teman-teman, ini ada daftar pustaka. Dan selanjutnya, nah kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah mau menonton video saya. Terima kasih.